President's car is now turning onto Elm Street. Open limousine parade. Ada upaya menutup-nutupi yang sebentar lagi akan terungkap di sini. This is Situation Room. I read Kennedy shot in head. Pembunuhan seorang presiden dan kepanikan pemerintah Amerika Serikat untuk menyembunyikan kebenaran dari rakyatnya. So much information was hid from the American public. How many shots were fired? 3. Pertanyaan tentang siapa yang menembak JFK dan mengapa telah memikat perhatian Amerika sejak hari mengerikan itu, 60 tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa FBI dan CIA menyembunyikan informasi, bukan hanya dari publik, tetapi bahkan dari komisi resmi yang seharusnya menyelidiki pembunuhan tersebut. Langkah-langkah itu menimbulkan keraguan besar terhadap laporan resmi. Bahkan, omong-omong, dari Lyndon B. Johnson sendiri, presiden yang menggantikan JFK. Kongres pada tahun 1980-an akhirnya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pembunuhan ini adalah bagian dari sebuah konspirasi. Kesimpulan itu membuat publik semakin liar, melahirkan ratusan tersangka yang mungkin terlibat dalam tragedi tersebut. Teori-teori seperti ini tumbuh subur ketika pemerintah gagal bersikap transparan kepada rakyatnya. Jadi, biarkan aku menunjukkan bagaimana semua ini terjadi. Biarkan aku menjelaskan cerita resminya dan mengapa cerita itu dihantam gelombang keraguan selama beberapa dekade. Dan izinkan aku menjelaskan satu hal penting, bahwa tidak seperti banyak teori konspirasi lainnya meragukan versi resmi dalam kasus ini, tidaklah seaneh yang kamu kira. Orang-orang sangat menyukai John Kennedy. Ia adalah pria tampan, karismatik, selalu tampil bersama keluarga cantiknya. Dan entah bagaimana, ia mampu menanamkan rasa percaya diri kepada siapapun yang melihatnya. Kennedy menunggangi persepsi positif itu. Dari seorang politisi muda, ia melesat cepat, naik dalam jajaran elit politik Amerika, hingga akhirnya menjadi presiden ke-35. Semua ini terjadi pada awal tahun 1960-an. Sebuah masa ketika Amerika sedang berada dalam transisi besar, penuh ketegangan, harapan, dan perubahan. Amerika Serikat pada masa itu adalah sebuah kekuatan super global dan sedang terkunci dalam perang dingin melawan sebuah kekaisaran lain di belahan dunia yang jauh. Jadi, ketika JFK memasuki kursi kepresidenan, ia mendapati para pemimpin militer dan intelijennya mengelola berbagai operasi di seluruh dunia. Mereka telah sangat terbiasa dengan rahasia-rahasia berbahaya. Mereka mendanai perang, menggulingkan pemerintahan di negara-negara jauh, menghilangkan para pemimpin yang dianggap mengancam kepentingan Amerika, dan sebagian besar dari itu dilakukan sepenuhnya dalam bayang-bayang. Bagaimanapun, JFK melihat semua itu sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan. Ia ingin mengendalikan para pemimpin intel dan militer yang, menurutnya, telah melampaui batas kekuasaan Amerika. Ia akhirnya memecat dan menurunkan pangkat sejumlah tokoh penting, orang-orang yang merencanakan dan menjalankan operasi-operasi rahasia di seluruh dunia, dan terus mengejar idealismenya tentang perdamaian. Ia memilih diplomasi dibandingkan kekerasan. Saat rudal berkemampuan nuklir ditemukan di Kuba, ia menahan dorongan menuju eskalasi militer. Ia memperlambat keterlibatan Amerika di Vietnam. Ia menghentikan beberapa operasi rahasia yang sedang disiapkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Semua keputusan ini menciptakan ketegangan besar antara JFK dan para pemimpin militer serta intelijen Amerika. Seluruh konteks ini penting. Ketika kita melihat kembali hari itu, November 1963. Friday morning, 11:37. The president's jet lands at the Dallas airport. Presiden Kennedy dan Wakil Presiden Lyndon B. Johnson tiba di Dallas untuk menghadiri sebuah pidato yang akan disampaikan Presiden. Kennedy naik ke dalam limusin beratap terbuka bersama istrinya Jackie serta Gubernur Texas, John Connally, dan istrinya, Nellie. Mereka melaju perlahan melewati jalan-jalan pusat kota Dallas di antara kerumunan warga yang bersorak dan melambaikan tangan. Hingga tiba-tiba terdengar suara tembakan.
Tembakan itu menghantam presiden, mengenai lehernya, lalu kepalanya. Gubernur Connally pun ikut terluka parah. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi kekacauan. Presiden segera dilarikan ke rumah sakit, di mana ia kemudian dinyatakan meninggal dunia. And very often you'll find a zipper hidden in the arm. Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. The president has rushed to Parkland Hospital. Dalam hitungan jam setelah pembunuhan itu, perhatian penyelidik langsung tertuju pada satu nama. Seorang mantan marinir berusia 24 tahun. Seorang komunis yang mengaku sendiri, yang pernah melepaskan kewarganegaraan Amerikanya, pindah ke Uni Soviet, lalu kembali ke Amerika setelah kecewa dengan kehidupan di sana. Ia bekerja di lantai 6 gedung ini, di Dallas, tempat ia berada pada pagi hari di bulan November itu. Dari jendela gedung itu, ia mengangkat sebuah rifle dan menembak presiden. Namanya adalah Lee Harvey Oswald. Setelah tembakan itu menggema di Dealey Plaza, ia melarikan diri. Dalam pelariannya, ia menembak dan membunuh seorang petugas polisi Dallas sebelum bersembunyi di sebuah bioskop. Sekitar pukul 14:15 siang, Oswald akhirnya ditangkap. Akan ada persidangan, dan Oswald pun bersiap untuk membela dirinya. Ia berencana mengaku tidak bersalah, mengklaim bahwa seluruh kejadian itu sebenarnya adalah sebuah jebakan. Patsy adalah istilah lama yang berarti kambing hitam, orang yang dijebak untuk disalahkan. Pada hari yang sama, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson dibawa kembali ke pesawat kepresidenan dan dilantik sebagai Presiden baru Amerika Serikat sebelum lepas landas menuju Washington. Pada saat yang sama, FBI, badan investigasi tertinggi di negara itu, bergegas menuju Dallas. Dan sangat cepat, Direktur FBI, J. Edgar Hoover, yang merupakan tokoh besar dalam cerita ini, langsung mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi. Ini dilakukan bahkan sebelum penyelidikan apapun benar-benar dilakukan. Hoover memutuskan bahwa Oswald memang pelakunya. Ia seorang simpatisan komunis, seorang penyendiri yang frustrasi, dan yang paling penting, ia bertindak sendirian. Tidak ada orang lain yang terlibat. Berikut adalah rekaman percakapan telepon antara Hoover dan Presiden baru, LBJ. There's no question but that he is the man. Now, the fingerprints and things we have. I'd like some legal representation. These police officers have not allowed me to have any. Tapi untungnya, Amerika memiliki sistem peradilan. Dan melalui sistem itulah kebenaran seharusnya bisa terungkap. Oswald seharusnya menjalani persidangan, tempat semua bukti diperiksa secara terbuka, tempat seluruh negeri bisa melihat sendiri siapa yang benar-benar menembak presiden mereka, mendapatkan penutup atas tragedi ini, dan memastikan bahwa siapapun pelakunya akhirnya dibawa ke pengadilan. Namun, semua itu tidak pernah terjadi. 2 hari setelah pembunuhan tersebut, ketika Oswald sedang dipindahkan dari markas polisi ke penjara county, seorang pemilik klub malam bernama Jack Ruby menerobos kerumunan polisi dan para reporter dan menembak Oswald. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, dan di sanalah ia meninggal tak lama kemudian. Rumah sakit yang sama tempat Presiden Kennedy menghembuskan napas terakhirnya hanya 48 jam sebelumnya. Lee Oswald has been shot. I think he got what he deserved if he's the one that did it. It is difficult to say how long it will take for the full realization of what happened to really sink in. Dengan Oswald sudah meninggal, satu hal menjadi jelas. Tidak akan ada persidangan. Tidak ada momen di mana bukti dipertarungkan di ruang sidang. Tidak ada rasa keadilan yang benar-benar tuntas. Dan keadaan itu memberi kesempatan kepada para penyelidik pemerintah, terutama FBI, untuk sepenuhnya mengendalikan narasi tentang apa yang terjadi. Keesokan harinya, Wakil Jaksa Agung mengirim sebuah memo ke Gedung Putih. Isinya menekankan bahwa publik harus diyakinkan bahwa Oswald bertindak sendirian, bahwa tidak ada kaki tangan lain yang masih berkeliaran. Menurut memo itu, itulah cerita yang harus disampaikan kepada publik. Dan nanti, aku akan menjelaskan mengapa hal itu dianggap begitu penting. Memo tersebut juga memberi sebuah nasihat yang, tanpa disadari, menjadi pertanda untuk puluhan tahun berikutnya.
Nasihat itu mendesak Gedung Putih untuk merilis sebanyak mungkin informasi kepada publik agar menghindari spekulasi. Ingat baik-baik nasihat itu. Rilis informasi untuk menghindari spekulasi publik. Ironisnya, itu justru menjadi salah satu bagian paling penting dari seluruh kisah ini. Kita juga memiliki rekaman telepon yang baru dirilis beberapa dekade kemudian antara Direktur FBI J. Edgar Hoover dan Presiden baru, Lyndon B. Johnson. Percakapan itu menunjukkan bahwa FBI sebenarnya tidak menginginkan investigasi yang terlalu mendalam. I think it would be very, very bad to have a rash of investigation. It'd be a three-ring circus. Well, the only way we can stop them is probably to appoint a high level one to evaluate your report that I could select out of the government and tell the House and Senate not to go ahead with the investigation. Yes. LBJ membentuk sebuah kelompok bernama Warren Commission, dan seperti yang bisa kamu lihat dalam rekaman telepon tersebut, ia menanyakan kepada Direktur FBI siapa yang seharusnya menjadi anggota komisi itu. What do you think about Allen Dulles? I think he would be a good man. Tunggu, kamu memperhatikan itu? Allen Dulles, dia adalah mantan Direktur CIA. Dia salah satu orang yang dipecat JFK setelah ia mencoba menggulingkan pemerintahan Kuba. Dan sekarang, dia akan ditunjuk menjadi anggota komite yang menyelidiki pembunuhan Kennedy. Hal ini sama sekali tidak membantu menumbuhkan kepercayaan terhadap komisi tersebut. The new president appointed a commission of 7 prominent Americans to investigate the whole affair. The special commission will have before it all evidence uncovered by the Federal Bureau of Investigation and all information available in the agency of the federal government. Warren Commission hanya diberi waktu 10 bulan untuk menyelidiki kasus ini, menggunakan bukti-bukti yang sebagian besar diberikan kepada mereka oleh FBI. Mereka menghasilkan laporan ini yang pada dasarnya menegaskan kesimpulan yang dibuat J. Edgar Hoover, Direktur FBI, dalam hitungan jam dan hari setelah pembunuhan, yaitu bahwa pada 22 November, tembakan yang menewaskan presiden dan melukai gubernur ditembakkan oleh satu orang, Lee Harvey Oswald. Laporan itu menegaskan bahwa ia bertindak sendirian. Mereka menyatakannya dengan sangat tegas. Baik Oswald maupun orang yang membunuhnya 2 hari kemudian, Jack Ruby, bukan bagian dari konspirasi apapun, baik domestik maupun asing. Semua tembakan berasal sepenuhnya dari lantai 6 gedung ini, dan yang paling penting, hanya ada 3 tembakan yang dilepaskan, 3 peluru. How many shots were fired? 3. Any of them fired at me? No, all 3 at the president. All 3 at the president, and we have them. Laporan itu menyatakan bahwa peluru pertama kemungkinan besar meleset sepenuhnya dari mobil, tetapi peluru kedua melakukan sesuatu yang sangat menarik. Peluru itu pertama mengenai punggung presiden, lalu keluar melalui dadanya. Kemudian peluru itu masuk ke punggung gubernur, menembus tulang rusuknya, lalu keluar melalui dadanya. Namun, peluru itu belum berhenti. Peluru tersebut kemudian masuk ke pergelangan tangannya, memecahkan tulang pergelangan tangan, lalu keluar lagi, dan masuk sebagian ke kaki gubernur. Wow, oke, itu perjalanan yang cukup panjang untuk satu peluru. Peluru yang dimaksud, yang katanya membuat 7 luka, tampaknya terlihat seperti ini, yang menurut beberapa ahli balistik terlihat terlalu mulus untuk sebuah peluru yang konon baru saja menembus 2 tubuh manusia. Dan tentu saja, peluru ketiga, menurut Warren Commission, adalah peluru yang memberikan tembakan fatal ke kepala presiden. Inilah penjelasan yang dibuat oleh Warren Commission untuk menjelaskan semua luka yang ditemukan pada para korban. Semua kerusakan ini harus disebabkan hanya oleh 3 peluru. Dan mengapa hanya 3 peluru? Sekali lagi, tanya saja J. Edgar Hoover sesaat setelah pembunuhan itu. On that floor, we found the 3 empty shells that had been fired. Mereka hanya menemukan 3 selongsong peluru di lantai 6 itu. Jadi, jika semua kerusakan ini terjadi oleh lebih dari 3 peluru, itu berarti harus ada lebih dari 1 penembak. Sebuah konspirasi. Namun, konspirasi tidak boleh ada. Hoover sudah mengadopsi pola pikir ini tepat setelah pembunuhan. Asumsi bahwa pelakunya hanyalah 1 orang. Dan pola pikir itu terus bertahan hingga ke Warren Commission, komisi yang, omong-omong, dibentuk oleh presiden dengan bantuan Hoover sendiri. Pada akhirnya, komisi menggunakan banyak bukti yang dipilih secara selektif oleh FBI, bukti yang mendukung kesimpulan yang sudah mereka buat sebelumnya. Dan dalam prosesnya, mereka mengalihkan fokus dari upaya mengeksplorasi semua kemungkinan, termasuk kemungkinan adanya konspirasi. Laporan tersebut hampir sepenuhnya berfokus pada 1 orang, Lee Harvey Oswald, dan 3 pelurunya. Who killed John F. Kennedy? The commission answers unequivocally, Lee Harvey Oswald. Was Oswald a member of a conspiracy? The commission answers, he acted alone.
Mereka mengabaikan para saksi yang kesaksiannya bertentangan dengan cerita mereka. Mereka mengabaikan atau mengubah laporan tertulis dari para ahli bedah dan dokter yang menangani Presiden Kennedy segera setelah ia tiba di rumah sakit. Laporan yang menyatakan bahwa luka di area leher dada Presiden terlihat seperti berasal dari arah depan, bukan dari gedung ini yang berada di belakang Presiden. Dengan kata lain, FBI dan Warren Commission mengabaikan nasihat dari memo yang menegur pemerintah untuk merilis semua fakta. Menurut saya, ini adalah kesalahan terbesar dan akar dari semua teori konspirasi yang ada hingga hari ini. Pertanyaan saya adalah, mengapa tidak melakukan penyelidikan yang benar-benar menyeluruh yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh sekelompok konspirator, bukan hanya satu orang? Bagi saya, jawabannya sangat berkaitan dengan ketakutan terbesar yang dihadapi pemerintah dan rakyat Amerika pada awal 1960-an. Pertama, kita harus ingat bahwa Amerika tahun 1960-an berada tepat di jantung Perang Dingin. Masa penuh kewaspadaan, ketakutan akan kiamat nuklir, dan ketegangan ekstrim antara dua kekuatan besar. Jika pembunuhan ini terlihat sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan, atau lebih buruk lagi, jika itu dilakukan oleh Uni Soviet atau rezim komunis Kuba, maka akan menciptakan kepanikan besar di kalangan masyarakat Amerika. Itu situasi yang jauh berbeda dibanding narasi seorang pemuda 24 tahun, simpatisan komunis yang bertindak sendirian. Keyakinan bahwa ada konspirasi juga akan menciptakan tekanan publik agar Amerika menyerang balik, yang bisa memicu eskalasi dengan negara lain yang memiliki senjata nuklir. Oh, dan CIA juga memiliki alasan untuk mencegah penyelidikan yang terlalu luas. Pada waktu itu, mereka diam-diam menjalankan operasi untuk membunuh pemimpin Kuba, Fidel Castro. Ini adalah rahasia besar. Penyelidikan mendalam terhadap kemungkinan konspirasi dengan Kuba bisa mengungkap bahwa CIA sedang mencoba membunuh Castro, sesuatu yang jelas tidak baik bagi CIA. Jadi, satu cara memandang semua ini, memo-memo tersebut, kesimpulan yang terburu-buru, penekanan bahwa Oswald bertindak sendirian, kebutuhan bahwa hanya ada 3 peluru, adalah bahwa para pejabat pemerintah sedang panik, berusaha menjaga ketenangan publik Amerika, memastikan tidak terjadi kekacauan, sambil mengurangi risiko eskalasi geopolitik dengan Uni Soviet. Kamu bisa melihat ini dalam beberapa rekaman telepon, di mana Presiden baru sangat khawatir tentang menjaga persatuan rakyat Amerika di sekitar narasi sederhana mengenai apa yang terjadi. Ia khawatir bahwa jika teori alternatif menyebar, hal itu bisa mengancam seluruh sistem. Jadi taktik mereka adalah mengambil alih narasi, mengendalikan dan memengaruhi penyelidikan, serta menyederhanakan semuanya. Oswald melakukannya, itu saja. Masalahnya adalah, pada akhirnya, orang akan menghubungkan fakta-fakta dan menyadari bahwa pemerintah menyembunyikan bagian besar dari kebenaran. Dan itulah yang terjadi berikutnya. Jadi, Warren Commission akhirnya merilis laporannya, beserta versi resmi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tak lama setelah itu, beberapa anggota Warren Commission sendiri mulai angkat bicara dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak sepenuhnya percaya dengan cerita yang baru saja dikeluarkan oleh komisi tersebut, terutama soal klaim kunci mereka bahwa 1 peluru saja bisa menyebabkan 7 luka sekaligus. I could not convince myself that the same bullet struck Wilson. You mean that you yourself weren't convinced about the single bullet theory? No, I wasn't convinced. Gubernur Connally, orang yang duduk tepat di depan JFK dan yang katanya tertembak oleh 1 peluru yang sama, tidak setuju dengan cerita itu. I understand there's some question in the minds of the experts about whether or not we could both have been hit with the same bullet. I just don't happen to believe that. Bahkan Presiden baru, LBJ, sebenarnya tidak sepenuhnya yakin. Dia memang bersikap sangat tertutup soal itu, tapi pada akhirnya ia pernah mengatakan kepada seorang reporter dari The Atlantic bahwa ia percaya ini adalah sebuah konspirasi, bahwa Kuba membalas dendam terhadap Amerika Serikat atas berbagai upaya CIA untuk membunuh pemimpin mereka. Ini jelas bukan kabar baik bagi Warren Commission dan versi cerita mereka. Lalu, 12 tahun setelah penembakan itu, rekaman lengkap, versi penuh, tanpa potongan, dari film yang menampilkan detik-detik pembunuhan JFK, akhirnya ditayangkan di televisi nasional. It's the film shot by the Dallas dress manufacturer Abraham Zapruder, and it's the execution of President Kennedy. Untuk pertama kalinya, rakyat Amerika bisa melihat bukti visual yang jelas tentang peristiwa itu. Tapi pertanyaannya, mengapa rekaman ini tidak dirilis lebih awal? Bagi sebagian orang, film ini justru bertentangan dengan laporan resmi Warren Commission.
Dan hal itu memicu tuntutan baru, tuntutan untuk mendapatkan jawaban nyata dari sebuah pemerintah yang terus bersikap seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Semua ini terjadi bersamaan dengan masa di mana kepercayaan masyarakat Amerika terhadap pemerintah federal merosot tajam, benar-benar anjlok. Operasi-operasi rahasia CIA mulai terbongkar, negara terjebak dalam perang Vietnam yang tak ada ujungnya, dan orang-orang presiden baru saja tertangkap memata-matai lawan politik mereka di sebuah hotel di Washington, D.C. Dengan catatan seperti itu, pemerintah jelas tidak pantas dipercaya. Jadi wajar jika masyarakat mulai berpikir, bukan hal yang mustahil kalau pemerintah juga terlibat dalam pembunuhan JFK. Kecurigaan ini makin diperkuat oleh pembunuhan Martin Luther King Jr. yang juga dianggap penuh kejanggalan. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Semua ini sudah terlalu banyak, dan rakyat menuntut jawaban. Maka, dalam sebuah momen yang bisa dibilang sebagai titik terang bagi demokrasi Amerika, Kongres merespons dengan membentuk sebuah komite yang membuka kembali penyelidikan atas dua pembunuhan tersebut, JFK dan MLK. Komite ini melakukan penyelidikan yang sesungguhnya. Mereka serius, sungguh-sungguh, dan hasilnya justru mengonfirmasi apa yang selama ini dirasakan banyak orang Amerika, bahwa investigasi Warren Commission tidak cukup mendalami kemungkinan adanya konspirasi. Mereka mengatakan ini secara terang-terangan, bahwa Warren Commission terlalu terpaku pada asumsi bahwa pelakunya haruslah satu orang, dan bahwa kesimpulan mereka terlalu final dan kaku. Komite ini bahkan secara khusus menyoroti FBI dan CIA karena telah menyembunyikan informasi penting dari penyelidikan. Seorang agen FBI bahkan bersaksi bahwa atas perintah atasannya, ia diperintahkan untuk menghancurkan bukti. Dalam kasus ini, sebuah surat yang ditulis Oswald untuk FBI. And he handed it to me and he said, Oswald's dead now, there can be no trial. Here, get rid of this. Lalu, mengapa FBI meminta para agennya untuk menghancurkan bukti? Komite ini akhirnya menyimpulkan bahwa ada probabilitas tinggi bahwa dua orang penembak melepaskan tembakan ke arah JFK dan bahwa besar kemungkinan ini adalah sebuah konspirasi. Itu memang tertulis secara jelas, namun mereka berhenti di sana. Mereka tidak melanjutkan untuk mencari tahu siapa sebenarnya penembak kedua itu atau siapa yang mengorganisir konspirasi tersebut. Dan sekali lagi, mereka memberikan rekomendasi bahwa seluruh informasi terkait kasus ini harus dibuka kepada publik. Isn't it time for the American people to at least know what happened at 12:30 p.m. in Dallas, Texas on November 22nd, 1963? Ada satu catatan penting. Kesimpulan komite bahwa pembunuhan ini kemungkinan besar adalah konspirasi sebenarnya sangat bergantung pada satu bukti, rekaman suara dari hari itu. Dalam rekaman tersebut terdengar bunyi tembakan, dan jumlahnya lebih dari 3, yang kemudian ditafsirkan sebagai indikasi bahwa ada lebih dari satu penembak. Namun, bukti ini kemudian dipertanyakan dan pada akhirnya dibantah oleh FBI, bahkan juga oleh lembaga penelitian lain yang menyatakan bahwa rekaman suara itu bahkan bukan suara tembakan, dan tidak direkam pada saat pembunuhan terjadi. Tapi bagiku, bagian konspirasi itu bukanlah hal terpenting dari laporan komite tersebut. Yang paling penting adalah fakta bahwa mereka menegaskan bahwa Warren Commission telah memilih-milih bukti dan menyembunyikan informasi dari rakyat Amerika. Setelah Komite Kongres memastikan bahwa FBI dan CIA memang menyembunyikan bukti, teori konspirasi pun kembali bangkit, memuncak pada sebuah film besar di awal tahun 1990-an yang melukiskan gambaran alternatif tentang apa yang mungkin sebenarnya terjadi. Sebuah konspirasi gelap pemerintah untuk membunuh presiden atau setidaknya untuk menutupi kisah yang sesungguhnya. Oswald, Ruby, Cuba, the mafia keeps them guessing like some kind of parlor game, prevents them from asking the most important question, why? Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Film itu sebagian besar hanyalah dugaan. Berdasarkan sedikit unsur fakta, tapi banyak juga yang spekulatif. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa film tersebut menyesatkan secara tidak bertanggung jawab, seolah-olah mengatakan kepada publik, "Hei, pemerintah membunuh presiden." Tapi, di dunia di mana pemerintah sendiri tidak transparan dan tidak jujur kepada rakyatnya, film ini terasa seperti sebuah respons. Mungkin pemerintah memang menyembunyikan sesuatu, mungkin pemerintah yang melakukannya, atau mungkin mereka hanya menutupi sesuatu yang lebih besar. Kita tidak tahu, karena mereka belum membuka informasinya. Film ini sangat populer, dan banyak orang langsung percaya pada teori-teori yang ditampilkan di dalamnya. The notion that there were more than one set of shooters, the way that it's presented physically in this movie is highly convincing.
Tekanan publik menjadi begitu kuat hingga Kongres akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sejak tahun 60-an, memaksa semua lembaga pemerintah untuk merilis seluruh informasi yang mereka punya. Jadi, pada tahun 1992, Kongres mengesahkan sebuah undang-undang yang menjadi dasar untuk melepaskan semua dokumen terkait pembunuhan tersebut paling lambat Oktober 2017. Itu tenggat waktunya. Mereka membentuk sebuah komite dan memberi mereka waktu beberapa tahun untuk meninjau seluruh dokumen, memeriksa ulang laporan resmi, dan mempersiapkan dokumen-dokumen itu untuk dirilis ke publik. I was nominated by President Clinton to chair the Assassination Records Review Board. Saat meneliti seluruh dokumentasi itu, Dewan Peninjau menemukan lebih banyak ketidaksesuaian, kejanggalan, dan indikasi adanya upaya penutupan fakta, termasuk soal autopsi. Sebenarnya, saya bisa membuat satu video penuh hanya untuk membahas autopsi ini tentang otak presiden yang hilang dan semua kejanggalan lainnya. Intinya begini, apa yang para dokter dan ahli bedah lihat beberapa menit setelah presiden ditembak, itu sudah mereka catat dan tulis. Tetapi ketika catatan autopsi resmi akhirnya dirilis, isinya justru sangat berbeda. Cara luka-luka itu dijelaskan, letak luka-lukanya, seperti apa kondisi otaknya. Semua itu sudah diubah atau dimodifikasi. Foto-foto resminya pun kemungkinan telah diubah, dan otak presiden secara harfiah hilang. Tidak pernah ditemukan, tidak tercatat keberadaannya. Itu baru satu bagian dari lubang kelinci yang bisa kamu telusuri, kalau mau. Rilis dokumen-dokumen ini juga mengungkap bahwa CIA dan FBI telah memantau pergerakan Oswald, yang mungkin masuk akal karena dia simpatisan Soviet, tapi kenapa sebelumnya tidak pernah diberitahukan? Kita juga mengetahui bahwa Secret Service telah menghancurkan dokumen, termasuk lembar rute motorcade asli dan rekaman pengawasan pada hari itu. Mereka menghancurkannya. Now we found those documents in the hands of another agency, so ultimately there was no harm. Hakim Tunheim mengatakan bahwa, benar, mereka memang mendapatkan banyak dokumen, tetapi masih banyak hal yang hilang. Misalnya, ada satu orang di CIA yang mengambil alih kendali penyelidikan beberapa minggu setelah pembunuhan itu, dan semua catatan miliknya tidak pernah ditemukan. Benar-benar tidak tercatat keberadaannya. Now, did he destroy them all? Maybe. I don't know. There's no real record of that. So you still have that previously destroyed issue. Secara total, mereka akhirnya merilis 5 juta dokumen pada tahun 2017. Pada dasarnya, semuanya, kecuali beberapa ribu dokumen yang masih ditahan oleh CIA hingga sekarang. Kenapa? Ayolah, teman-teman. Kalian bisa menemukan seluruh kumpulan dokumen JFK ini di situs Arsip Nasional. Tapi inilah bagian paling gila dari semuanya. Bahkan setelah 5 juta dokumen dirilis kepada publik Amerika, publik yang sudah haus akan teori konspirasi. Tetap saja, tidak ada bukti nyata, tidak ada smoking gun yang menunjuk pada adanya konspirasi, yang menunjuk pada siapapun selain Lee Harvey Oswald sebagai orang yang membunuh presiden, sendirian, bertindak sendiri. Sekarang, mungkin saja buktinya memang ada di suatu tempat, tetapi sudah dihancurkan atau entahlah. Intinya adalah, pemerintah sebenarnya bisa saja merilis 5 juta dokumen ini di tahun 60-an. Mereka bisa melakukannya saat orang-orang menginginkannya, pada saat mereka seharusnya melakukannya, dan itu tidak akan mengubah cerita resmi mereka. Dan itu akan menenangkan publik Amerika yang pada saat itu sedang sangat skeptis terhadap pemerintahannya. Tapi sekarang, rasanya sudah terlambat. Perasaan bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu sudah terlalu dalam tertanam dalam benak orang Amerika. Kita semua sedikit banyak berpikir, pembunuhan JFK, ya, pasti ada yang janggal. Aku tidak yakin pemerintah akan bisa merebut kembali kepercayaan publik untuk kasus ini, karena begitu banyak informasi yang disembunyikan selama puluhan tahun. Di internet, di mana-mana, dari orang-orang yang sebenarnya cukup kredibel, muncul berbagai penjelasan alternatif. Mungkin LBJ lah yang merencanakannya agar ia bisa menjadi presiden. Atau teori yang menurutku paling masuk akal, bahwa ada faksi liar di dalam CIA yang ingin menyingkirkan JFK karena JFK menentang operasi-operasi CIA. Ia mulai menutup operasi covert mereka. Lalu tentu saja ada teori bahwa Kuba yang melakukannya. Maksudku, itu memang yang diyakini LBJ, presiden setelah JFK. Ia bilang, mungkin itu Kuba, karena kita sudah berkali-kali mencoba membunuh pemimpin mereka. Intinya, karena adanya kekosongan informasi akibat CIA dan FBI menahan banyak bukti dari masyarakat Amerika, akhirnya orang-orang mulai mengutak-atik apapun bukti yang mereka punya, mencari-cari hal sekecil apapun yang bisa mendukung adanya konspirasi. Mereka mulai menyambungkan satu titik dengan titik lainnya. Para saksi yang meninggal secara misterius atau pria misterius yang memegang payung di hari yang cerah dalam rekaman itu
mungkin memberi sinyal kepada penembak kedua. Ini semua terdengar menggoda, dan sebagian di antaranya sebenarnya adalah petunjuk yang layak ditelusuri lebih jauh. Tapi meskipun ada banyak hal janggal, aku belum menemukan bukti kuat yang membuktikan cerita alternatif selain apa yang disampaikan kepada kita pada tahun 60-an, bahwa Lee Harvey Oswald adalah pelakunya dan ia bertindak sendirian. Menurutku sangat mungkin bahwa ada konspirasi. Menurutku kita tidak akan pernah tahu karena kita memang tidak punya buktinya. Satu hal yang benar-benar aku yakini adalah ketika penyelidikan ini berubah menjadi upaya untuk menekan informasi dan memanipulasi fakta menuju satu kesimpulan, disitulah fondasi munculnya kubangan spekulasi publik mulai terbentuk. Aku terus kembali pada perasaan bahwa pemerintah berbohong padamu. Itu perasaan yang sangat kuat, sulit hilang. Ia menjadi tanah subur bagi segala macam teori konspirasi untuk tumbuh. Karena ketika kamu merasa dibohongi oleh pemerintahmu sendiri, oleh para pemimpinmu sendiri, apapun alasannya, kamu merasa sendirian. Merasa tidak ada yang mendukungmu, dan bahwa kamulah satu-satunya yang harus mencari kebenaran yang sebenarnya. Dan menurutku, di ruang kosong semacam itulah teori-teori konspirasi paling abadi menemukan pijakannya.